Dewasa ini generasi muda dituntut untuk dapat beradaptasi dengan cepat di segala situasi dan kondisi dalam menghadapi perubahan dunia. Namun nyatanya tidak semua anak muda mampu melakukan hal tersebut. Karena masa muda merupakan masa di mana seseorang seringkali berhadapan dengan keadaan yang kontradiktif. Dalam episode kali ini kami telah mendatangkan seorang narasumber yang sudah spesialis di bidangnya. Saat ini beliau menjabat sebagai dokter spesialis jiwa di RSUP Fatmawati dan Direktur Pelayanan Medik Keperawatan juga penunjang di Rumah Sakit Jiwa Dr. Haji Marjuki Mahdi, Kota Bogor. Baik Bogorian, tanpa menunggu lama lagi, sebentar lagi kita akan berbincang dengan Ibu Rahmi Handayani yang nantinya beliau akan memberikan berbagai informasi, ilmu juga pengalamannya kepada kita mengenai kesehatan jiwa. Assalamualaikum, halo Ibu. Waalaikumsalam. Apa kabar Ibu Rahmi? Alhamdulillah baik. Semoga kita semua selalu sehat Amin, ya Bu ya, amin ya meskipun Rabbal Alamin. pandemi saat ini gitu ya, tapi Iya. tidak menghalangi kita untuk beraktivitas. Ibu sendiri bagaimana sekarang kesibukannya Ibu? Sebetulnya seperti biasa, tugas-tugas di kantor cukup banyak. Apalagi saya baru saja menyelesaikan pendidikan diklat saya ya. Diklat tim 2 berjudul Dukungan Psikososial Berbasis Rumah Sakit Jiwa melalui layanan hotline service 24 Oke, jam. Ibu izin untuk bertanya-tanya nih, nanti kita ngobrol-ngobrol Boleh, ya. Mungkin Ibu akan boleh. membagikan pengalamannya juga nih, serta ilmu-ilmunya nih ya seputar pendidikan Ibu juga gitu ya, kesehatan jiwa pastinya gitu. Betul. Mohon izin untuk dibuka maskernya Oh Ibu. ya boleh. Nanti Kita juga sudah sama-sama vaksin sudah Vaksin ya. udah ya Bu ya. Mungkin nanti kita sambil jalan-jalan juga nih tanya-tanyanya. Beberapa hari lalu kita memperingati Hari Kesehatan Jiwa Sedunia ya Bu ya. Iya. Peringatan itu sangat penting ya untuk mendorong kesadaran masyarakat gitu mengenai bagaimana kesehatan jiwanya gitu. Nah, Iya. kalau dari Ibu sendiri sebagai seorang ahli gitu ya, seorang pakarnya nih dalam bidang kesehatan jiwa, menurut Ibu apa arti atau makna dari peringatan Hari Kesehatan Jiwa tersebut? Oke, terima kasih pertanyaannya Mbak Erisa. Jadi betul bahwa setiap tanggal 10 Oktober kita memperingati Hari Kesehatan Jiwa Sedunia. Dan kebetulan tema tahun ini ya, World Federation of Mental Health mengusung tema tentang mental health in unequal world. Ya, artinya ada ketidakadilan di dalam pelayanan kesehatan, khususnya kesehatan mental. Jadi betul bahwa kalau kita bicara kesehatan mental, mungkin ini merupakan bidang yang paling diabaikan ya. Karena apa? Kalau kita lihat data ya, mungkin sekitar 1 miliar orang itu terkena gangguan kesehatan mental. 3 juta orang per tahunnya meninggal karena apa? Karena masalah-masalah gangguan penyalahgunaan zat dan juga alkohol. Kemudian 1 orang itu meninggal setiap 40 detik akibat bunuh diri. Belum lagi masalah-masalah yang lain seperti masalah stigma ya, khususnya stigma sosial, masalah-masalah diskriminasi ya, adanya pelanggaran dalam hak asasi manusia ya, semuanya itu sangat berdampak. Belum lagi masalah pandemi yang ternyata sangat berdampak terhadap psikososial, khususnya terhadap masalah-masalah kesehatan mental begitu. Berarti sebenarnya memang sangat berdampak besar ya Bu ya, kalau kita telaah lagi lebih dalam gitu. Sebenarnya memang kesehatan jiwa ini tadi ya, dampak-dampak yang Ibu sebutkan ini sebenarnya pengaruhnya sangat besar sekali gitu ya. Betul. Tadi bisa menyebabkan kematian juga ya, sampai seburuk itu dampaknya ya Bu ya. Ya betul, makanya World Federation of Mental Health itu mengusung tema ini agar apa? Supaya semua orang ya, semua pemerintah di dunia ini harus lebih memperhatikan dan meningkatkan ya pelayanan kesehatan mental. Betul. Gitu. Dan juga memobilisasi upaya-upaya untuk dukungan kesehatan mental ini. Berarti ini memang harus menjadi fokus ya, atau harus menjadi perhatian gitu dari mungkin dari pemerintah juga gitu ya, dari segala bidang gitu. Mungkin juga dari Ibu sendiri ya, tadi di Rumah Sakit Marjuki Mahdi
Itu melaksanakan juga peringatan Hari Kesehatan Jiwa. Betul. Heeh, Jadi gitu. kita melakukan serangkaian acara memperingati Hari Kesehatan Jiwa sedunia ini. Jadi ada beberapa acara yang sebetulnya tujuan utamanya adalah mempromosikan kesehatan mental dan juga melaksanakan beberapa promosi dengan lintas sektor dan lintas program terkait masalah-masalah kesehatan mental. Banyak sekali hal yang sudah kita lakukan. Yang pertama ada Zoominar ya, mengenai adiksi gadget. Lalu kemudian ada podcast. Betulan bertepatan juga dengan Hari Kesehatan Gigi. Jadi kita melaksanakan podcast tentang masalah-masalah kesehatan mulut dan gigi. Lalu kemudian juga ada penanaman pohon langka dan kita kebetulan punya lapangan golf ya. Jadi penanaman pohon langka itu kita laksanakan di lapangan golf. Selain itu banyak sekali kegiatan-kegiatan yang lain ya, seperti lomba-lomba di dalam penulisan artikel ilmiah ya, lalu kemudian lomba-lomba olahraga dan lain sebagainya. Wah, luar biasa, menarik sekali. Berarti memang sudah banyak ya yang dilakukan kegiatan-kegiatan oleh Rumah Sakit Marzuki Mahdi tadi untuk membantu mendorong juga ya memperingati tadi Hari Kesehatan Jiwa. Betul. Gitu ya. Nah, untuk pelayanannya sendiri mungkin Ibu bisa cerita secara singkat nih sedikit terkait pelayanan di Rumah Sakit Marzuki Mahdi itu seperti apa Ibu? Iya. Jadi Rumah Sakit Marzuki Mahdi itu merupakan rumah sakit jiwa sebetulnya, tetapi sesuai dengan PMK 3 tahun 2020 kita sudah bisa melaksanakan pelayanan di luar kehususannya, yaitu sebesar 40%. Sebetulnya kalau kita mau lihat historinya ya, sudah sejak lama kita ini melakukan pelayanan kesehatan non jiwa gitu. Cuman memang dilegitimasi dengan adanya PMK 3 tahun 2020 ini. Pelayanan kita cukup komprehensif ya, mulai dari gawat darurat, rawat jalan, rawat inap, khusus untuk para ODGJ yang telah selesai melaksanakan perawatan rawat inap, ada yang disebut sebagai layanan daycare. Daycare itu untuk memandirikan pasien-pasien. Jadi pasien-pasien ODGJ itu dapat hidup ya setelah selesai perawatan jiwa dengan lebih mandiri secara fisik, secara mental, secara sosial dan juga secara ekonomi, karena kita mendorong mereka untuk bisa produktif begitu. Jadi memang pelayanannya sangat mendorong sekali para pasien tadi ya. Betul. Untuk lebih mandiri. Jadi ketika kembali ke kehidupan sosial yang normal udah siap gitu. Betul, ya Bu ya. Betul. Wah, luar biasa sekali. Dan kita mempunyai aset yang sebetulnya digunakan untuk menjembatani antara hospital base dengan community base. Jadi seperti misalnya mereka bisa melakukan praktek di lahan kita seperti di golf gitu. Dia bisa melakukan aktivitas berjualan di sana ya, dan melakukan kegiatan-kegiatan yang lain. Betul. Jadi sangat didorong ya untuk nantinya mandiri dan siap. Betul. Gitu ya. Oke Ibu, berkaitan dengan kesehatan jiwa ini Bu ya. Mengingat bahwa saat ini mungkin ada beberapa generasi muda ya atau anak-anak muda ini mungkin belum tahu gitu atau mungkin terkesan mengabaikan tentang kesehatan jiwanya. Nah, untuk terkait hal ini gitu, kira-kira hal apa sih yang harus kita lakukan untuk meningkatkan atau menumbuhkan kesadaran dari teman-teman muda gitu untuk lebih aware lagi lah ya sama kesehatan jiwanya. Ya betul. Ya kita harus tahu dulu bahwa sebetulnya kesehatan mental itu apa. Kesehatan mental adalah bagaimana kesejahteraan diri kita ya. Lalu kemudian bagaimana kita bisa memunculkan potensi yang ada di dalam diri kita. Kalau seandainya kita sendiri mengalami gangguan kesehatan mental, bagaimana kita bisa produktif? Bagaimana generasi muda itu bisa menonjolkan potensi-potensi yang ada di dirinya? Oleh sebab itu, maka kita perlu mempromosikan hal-hal mengenai kesehatan mental ini. Oke, jadi memang dari pihak-pihak yang mempromosikan kesehatan mental ini mungkin akan menumbuhkan kesadaran gitu. Betul. Ya untuk para generasi muda. Sebenarnya kitanya yang harus lebih melek lagi juga. Betul. Ya Bu ya. Ya sekarang kan sudah banyak media ya, mau lewat media cetak, media elektronik, banyak sekali materi-materi yang bisa dibaca di situ mengenai kesehatan mentalnya. Bahkan sudah ada tools-tools untuk melakukan swab periksa. Betul, betul, ya. betul. Nah ini Bu, terkait tadi ya untuk melakukan periksa gitu, udah ada alatnya gitu ya, udah ada medianya banyak nih. Tapi juga tak jarang sekarang ini generasi muda terkesan dia mendiagnosa dirinya sendiri gitu. Entah dari pemikiran, entah misalnya dari pendapat orang-orang sekitar. Kita tuh rasa-rasanya
sering takut gitu ya Bu ya, terus juga kita takut konsultasi secara langsung kepada ahlinya gitu. Nah, kira-kira hal apa yang tepat untuk menghadapi permasalahan ini gitu? Ya, sebetulnya anak-anak muda yang sudah melakukan itu harus kita apresiasi, karena mereka justru sebetulnya lebih aware, ya, lebih sadar bahwa dirinya ada sesuatu nih kalau memang mempunyai masalah-masalah kesehatan mental gitu ya. Mereka tidak perlu takut untuk atau ragu untuk menghubungi seperti misalnya psikolog atau psikiater. Justru sebetulnya mereka-mereka yang punya gangguan kesehatan mental tetapi tidak aware, itu yang harusnya dipertanyakan. Justru bagus mereka. Mungkin itu tanda-tanda bahwa kita sudah peduli ya dengan kesehatan jiwa kita, dengan kita mencari tahu sendiri gitu. Meskipun mungkin lebih baik lagi konsultasi gitu kali ya Bu ya, karena memang pada ahlinya kita lebih tahu apa yang harus kita lakukan, step-step berikutnya gitu ya. Nah, menurut Ibu sendiri kira-kira kondisi seperti apa sih Bu yang biasanya tuh memicu atau membuat kesehatan jiwa kita terganggu gitu Bu? Sebetulnya dimanapun, kapanpun itu semua itu bisa menjadi stresor bagi seseorang ya. Mau itu di sekolah ya, mau itu di pekerjaan atau bahkan di keluarga pun demikian. Setiap orang tentu akan berbeda bagaimana persepsi tentang suatu hal ya bagi dirinya. Saya misalnya mendapatkan stresor A misalnya, Mbak juga mendapatkan stresor A misalnya ya. Tetapi penerimaan saya anggap itu sesuatu hal sebagai upaya pembelajaran misalnya. Kalau Mbak dianggap sebagai sesuatu beban gitu, tentunya masing-masing akan berbeda. Jadi sebenarnya memang kembali lagi kepada kita ya Bu ya. Apapun permasalahan yang datang itu bisa saja memicu stres ya, atau memicu permasalahan jiwa. Tapi bagaimana kita untuk merespons masalah tersebut ya Bu ya. Ya. Tadi kalau kita sudah sempat singgung ya Bu, hal apa kira-kira yang memicu gitu. Nah, sekarang kalau misalnya boleh dibalik gitu ya Bu, kira-kira sebenarnya apa sih faktor-faktor gitu yang mempengaruhi kita bisa memiliki kesehatan jiwa yang baik gitu, terutama untuk teman-teman generasi muda? Ya, jadi kalau misalnya kita mempunyai masalah ya dan kita mampu untuk bisa menyelesaikan itu sebagai suatu tanda bahwa kita mampu untuk bisa mengatasi itu dan tidak menjadi masalah. Tetapi kalau misalnya muncul suatu kondisi-kondisi di mana memang sudah mulai terjadi gangguan emosi ya, gangguan daya ingat, kognitif, daya berpikir, gangguan di dalam gejala-gejala fisik juga demikian. Maka dari itu kalau memang mempunyai masalah-masalah tersebut dan kita tidak bisa mengatasinya, lebih baik kita mencari pertolongan yang lebih baik. Tapi sebelum itu bisa saja kita mencari pertolongan misalnya menggunakan self-help group atau self-care ya. Betul, setuju sekali Ibu. Tadi kalau boleh saya lihat ya, salah satunya itu mengkomunikasikan masalah kita ya. Mungkin dengan kalau kita memendam aja tuh rasanya kita punya beban sendiri, jadi stres sendiri. Beda mungkin kalau kita punya teman cerita, mengalihkan dengan kegiatan-kegiatan lain yang positif, itu mungkin akan lebih mempengaruhi kesehatan jiwa kita Ibu ya. Baik, nah pertanyaannya simpel sekarang Ibu. Kira-kira menurut Ibu gitu, kenapa sih kita ini harus peduli dengan kesehatan jiwa kita? Ya, jadi sebetulnya kita ini yang disebut sebagai sehat tadi ya, sehat itu bukan hanya sehat fisik ya, tetapi juga sehat mental ya. Seperti slogan yang menyatakan bahwa no health without mental health. Jadi tidak ada sehat kalau kita tidak memperhatikan kesehatan mental kita. Ya, kita bisa enak tidur, kita bisa melakukan aktivitas tanpa ada gangguan, kita bisa relasi dengan orang lain, bekerja dengan baik ya. Itu. Bagaimana kita bisa hidup sehat kalau misalnya kita mengalami masalah tidur, masalah berpikir, masalah fisik ya yang mungkin diakibatkan oleh masalah-masalah mental. Jadi memang kita harus mulai dari dalam diri ya Bu ya. Ketika mungkin di dalamnya kita sudah sehat, kita akan melakukan hal-hal di luar itu akan berjalan sehat juga pastinya ya Ibu ya. Baik Ibu, luar biasa tadi kita udah ngobrol lumayan banyak nih Bu ya tentang kesehatan jiwa sendiri. Nah mungkin Ibu juga baru datang ke sini atau gimana Bu? Baru sekali ini datang ke sini. Jadi ini salah satu tempat di Bogor ya Bu ya, Bogor Creative Center. Ini di mana tempatnya masih hijau-hijau asri ya Bu ya. Jadi memang teman-teman
teman-teman generasi muda nih khususnya di Bogor bisa banget untuk di sini healing kali ya gitu ya, melakukan aktivitas gitu, juga kita berkarya di sini bisa banget gitu. Jadi memang ada wadahnya di sini gitu untuk teman-teman generasi muda. Bisa juga untuk menghilangkan stres ya Bu ya. Ya betul. Kadang kan kita Udaranya segar, apalagi habis hujan begini ya. kadang kan kita kalau di rumah aja mumet ya Bu ya. Jadi di sini ada ruang terbuka seperti ini yang bisa digunakan oleh masyarakat Kota Bogor, khususnya generasi muda pastinya. Ya. Nanti kita bisa sambil lihat-lihat Ibu, juga nanti di berikutnya kita akan ngobrol-ngobrol lagi nih seputar kesehatan jiwa pastinya. Mangga. Kita lihat-lihat dulu sekitar Bogor Creative Center. Baik Ibu, tadi kalau kita sudah banyak berbincang ya seputar kesehatan jiwa gitu. Nah, mengingat saat ini ya bicara soal perubahan dunia Bu ya, rasa-rasanya banyak sekali perubahan yang kita alami gitu. Kalau dilihat dari sisi digital ya, kita sudah mengalami transformasi digital gitu. Banyak sekali media baru yang datang gitu kan Bu ya. Juga kegiatan yang tadinya kita bertatap muka banyak sekali peralihannya ya ke daring gitu Bu ya. Nah, menurut Ibu gitu ya, kira-kira bagaimana kaitannya dengan kesehatan jiwa gitu terhadap perubahan yang ada saat ini? Ya betul, jadi kita ini sedang menghadapi perubahan yang luar biasa dalam dunia yang katanya VUCA kita ini ya, volatility, uncertainty, complexity dan ambiguity. Ya, di mana semua serba tidak menentu, semua serba tidak pasti ya, di mana kita saat ini sedang sedang bergiat-giatnya melakukan pekerjaan ya, tiba-tiba dengan adanya pandemi jatuh semuanya. Tapi kita punya sisi positifnya, yaitu dan mau tidak mau, suka atau tidak suka, kita dipaksa untuk bisa ikut dalam transformasi teknologi. Ya, contohnya melakukan kegiatan semua melalui online ya, dan itu sebagai suatu hal yang positif. Jadi ambil saja hikmahnya bahwa semua ini pasti ada sisi yang baik, sisi positifnya. Baik Ibu, jadi memang kita yang harus beradaptasi ya Bu ya, harus siap untuk menghadapi segala perubahan saat ini tentunya. Nah, mungkin Ibu bisa memberikan tips and trick nih ya sedikit untuk teman-teman generasi muda, bagaimana caranya kita ini tetap bisa melangkah maju ya Bu ya untuk menghadapi perubahan yang ada gitu, tapi tetap diiringi dengan jiwa yang sehat. Oke. Kalau kita bicara mengenai kesehatan mental atau kesehatan jiwa, tentunya kita harus juga memperhatikan kesehatan fisik ya. Kalau kita fisiknya sakit ya, tentu akan berdampak pada mental. Demikian juga sebaliknya. Ya, kalau mentalnya sakit maka fisiknya juga akan terpengaruh. Oleh sebab itu maka tentu kita harus bisa menjaga kesehatan fisik kita ya. Kita lakukan pola hidup sehat ya, menghindari pengaruh buruk misalnya seperti alkohol ya, lalu kemudian narkotika dan psikotropika, tidur yang cukup ya, lalu kemudian melaksanakan kegiatan-kegiatan yang positif ya, meluangkan waktu yang produktif ya, kemudian kalau memang masih mempunyai masalah-masalah yang mengganggu ya, seperti masalah-masalah emosi, masalah-masalah kognisi, masalah-masalah perilaku, jangan ragu untuk mencari bantuan profesional ya, baik itu ke psikolog maupun ke psikiater. Baik, berarti memang salah satunya dengan menerapkan pola hidup yang sehat ya Ibu, itu akan mendorong sekali kita untuk bisa menghadapi keadaan yang ada saat ini gitu, juga segala hal ya saat ini yang kita jalani akan terasa lebih sehat dan mudah kalau jiwa dan fisik kita sehat pastinya. Ya, saat ini sebetulnya banyak aplikasi-aplikasi yang digunakan untuk melakukan upaya-upaya konsultasi atau konseling ya, kalau kita begitu. Contohnya saja di Rumah Sakit Marzuki Mahdi ini kita punya pelayanan yang disebut sebagai Depatens 24. Depatens 24 yaitu dukungan psikososial alternatif dengan menggunakan hotline service 24 jam. Nah, ini bisa digunakan sebagai awal jika mengalami masalah-masalah kesehatan mental ya. Cukup dengan hanya menghubungi 0811 979 10.000 itu bisa langsung terhubung dengan
tenaga kesehatan yang profesional. Wah, nah itu teman-teman ya bisa dicatat tadi ya nomor hotline-nya gitu. Jadi memang Rumah Sakit Marzuki Mahdi Kota Bogor sendiri ini Betul. sangat mensupport ya Bu ya, Ya. sangat mendukung melalui pelayanannya gitu. Ya. Jadi teman-teman generasi muda nih kalau misalnya udah mulai merasa resah ya Bu ya, bingung mau konsultasi kemana, datangnya kemana, bisa secara online ya Bu ya. Betul. Di Rumah Sakit Marzuki Mahdi Kota Ya. Bogor. Luar biasa sekali. Nah, Ibu sudah tidak terasa ya, sudah lama, cukup lama kita berbincang-bincang seputar kesehatan jiwa pastinya. Terima kasih banyak Ibu. Sebelum Sama-sama. acara ini ditutup, mungkin terakhir ya Bu ya, berikut juga closing statement dari Ibu gitu. Ibu bisa menyampaikan mungkin pesan atau harapannya untuk generasi muda saat ini mengenai kesehatan jiwanya. Ya, oke. Ya, baik para generasi muda, jangan ragu untuk terus melangkah. Teruslah kita berupaya ya di dalam dunia yang serba tidak menentu ini, upaya-upaya terus dijalankan. Ya, jangan cepat putus asa ya, suatu saat pasti ada solusinya. Itu saja, terima kasih. Baik, sekali lagi terima kasih Ibu Rahmi Handayani sudah Sama-sama. berbagi berbagai informasi, berbagai pengalaman dan ilmunya kepada kita semua. Semoga teman-teman Bogorian ya, terutama generasi muda selalu sehat baik fisik maupun jiwanya. Iya. Sama-sama, terima kasih juga Mbak Erisa. Kesehatan bukan hanya tentang apa yang kamu konsumsi, tapi juga tentang apa yang kamu rasakan dan apa yang kamu pikirkan. Terima kasih sudah menonton sampai detik ini. Saya Erisa Fadilah pamit undur diri. Sampai jumpa di episode Be Health selanjutnya. Sampurasun.